sempat tanya, saya nanti tinggal di mana? Di Jalan Ronggo katanya. Oh berarti dekat kampus saya. Yang mana? Ada Pak di sana. Pas saya datang, oh ini rumahnya dulu sering saya lihat. Ternyata Udah, saya Bapak balik sekarang lagi. tinggal di rumah yang kalau keluar rumah tuh langsung kampus Iya sama betul. Bapak Iya ya. itu ya. Jadi Oke. uang yang masuk ke bank sentral, kasana kita, sama uang yang keluar, lebih banyak uang keluar. Oh ya? Ya, tahun kemarin kita itu outflow itu 20 triliun. Ya, Oke. tapi transaksi yang masuk dari perbankan kita hanya 8 triliun. Saya cerita sama Kak bahwa di Ahmad Sebang itu ada 100 tahun yang lalu. Itu adanya di Bengkalis. Wah. Oh nanti hubungi saya ya. Saya tahu ya. Oh, Ya. Oke, Chris nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPS Provinsi Riau mulai saat ini berkomitmen untuk menayangkan podcast seputar ekonomi. Kenapa harus ekonomi sih? Karena di tahun depan, tahun 2026, Indonesia akan mencatat seluruh usaha dari Sabang maupun Merauke secara serentak, termasuk di Provinsi Riau. Sehingga sepertinya penting untuk kita dicerahkan tentang perekonomian Indonesia khususnya Provinsi Riau. Nah, pada hari ini BPS Provinsi Riau sudah kedatangan tamu istimewa, yaitu dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau. Burung elang hinggap di pohon jati, lalu terbang melintasi rawa. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Panji di podcast BPS Provinsi Riau, edisi Ekonomi dari Sudut Pandang Bank Indonesia. Selamat datang Pak Panji. Terima kasih Mbak Ita. Gimana Pak perjalanannya? Lancar menuju sini? Alhamdulillah, ini ada hujan sedikit air tergenang tapi lancar alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Dr. Panji Ahmad SH LLM ya Pak ya? Iya betul. Dari namanya ini kayaknya gelar-gelarnya tuh hukum banget Pak. Iya. Saya jadi penasaran nih gimana nih perjalanan Bapak sampai akhirnya didapuk menjadi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau. Oh terima kasih. Ini seperti mengingatkan saya sejarah 36 tahun yang lalu ya. Jadi awalnya saya kan SD, SMP, SMA itu ada di Jakarta. Saya tamat dari SMA 70 tahun 88. Saya pernah lulus Penmarus itu ya. Zaman dulu Penmaru ya. Iya Pak. PTN atau apa ya sekarang ya. Saya diterima di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi. Di Unri sini ya. Unri. Ya, nggak jauh dari kantor sini ya. Oke. Di Jalan Patimura itu. Saya kuliah setahun di sana di Fakultas Ekonomi Akuntansi Unri. Kemudian belajar di situ ekonomi makro, ekonomi mikro, kemudian juga akuntansi. Kemudian saya ikut lagi, tes lagi Penmaru. Kemudian tembus terima di Jakarta, kembali lagi Jakarta, di UI, Fakultas Hukum. Kemudian saya lulus, dari situ mengajar juga di UI, kemudian di beberapa universitas, dan kerja di bank swasta, juga di hukum. Masuklah ke BI tahun 1993. Nah, di BI saya masuk di dapat pendidikan itu setahun, namanya PCPM. Nah, kemudian juga kita ditempatkan di Jakarta saya dapatnya. Jakarta saya tahu di Departemen Hukum. Kemudian saya sekolah S2 BI yang biayai ya di Belanda itu tahun 1999 sampai 2000. Tamat balik lagi ke Jakarta ke departemen yang sama. Gak lama saya pindah ke Biro Sistem Pembayaran. Jadi dari hukum pindah ke Biro Biro Sistem Pembayaran ya. Saya belajar akuntansi, belajar sistem pembayaran. Money check, bilet giro, clearing, kemudian RTGS, hal yang berbau dengan IT dan akuntansi lagi. Oke. 4 tahun, kemudian ditugaskan di luar di FIU namanya, Financial Intelligence Unit, itu sampai direktur 6 tahun. Nah, kemudian diminta lagi balik ke BI, masuk lagi ke Departemen Hukum saya di situ. Hukum, balik lagi ke hukum ya setelah Bapak ber-IT dan ekonomi. Kemudian saya berkarir di situ, kepala divisi, nah ikut pendidikan namanya SPB. SPB itu calon pimpinan BI. Saya lulus di situ, kemudian ditempatkan di Jawa Tengah sebagai Deputi Perwakilan. Nah, nggak sampai setahun diminta balik lagi ke Jakarta. Kantor pusat ya. Kantor pusat. Nah, di situ setahun baru saya dikirim ke sini ke BI Pekanbaru, Riau, Deputi Perwakilan. Alhamdulillah sudah setahun. Jadi kota ini dulu saya pernah tinggal setahun, pernah sekolah di sini setahun, kuliah. Sekarang balik lagi ya. Jangan-jangan itu takdir banget sih ya Pak. Ya. Jadi Mbak Eta ya,
ini kan jalan Patimura, di belakang jalan Ronggo. Nah, Fakultas Ekonomi itu dekat sekali dengan jalan Ronggo. Oh, Nah, di depan pintunya jalan Ronggo Fakultas Ekonomi, itulah komplek BI. Ya, dan saya dulu nggak tahu itu komplek BI. Nggak padahal ngerti komplek saya. BU-nya udah dari dulu. Dari zaman dulu ya, persis rumahnya apanya sama, di garis itu. Nah, saya kemudian taruh sini, saya sempat tanya, "Saya nanti tinggal di mana?" "Di Jalan Ronggo," katanya. "Oh, berarti dekat kampus saya." "Yang mana?" "Ada, Pak, di sana." Pas saya datang, "Oh, ini rumahnya dulu sering saya lihat." Ternyata Kemudian saya Bapak balik sekarang lagi. tinggal di Ya, rumah yang kalau keluar rumah tuh langsung kampus iya sama betul. Bapak Iya ya? itu ya, betul ya. Jadi seperti apa namanya, deja vu ya, Deja kembali vu, lagi. bener. Gitu kalau saya. Nah, Pak Panji, Ya. selama dulu saya sekolah kan, Mhm. saya tuh tahunya Bank Indonesia itu adalah institusi yang mengatur keuangan dari sisi perbankan aja. Iya. Jadi khususnya itu moneter. Sementara sepertinya belakangan ini saya tuh terpapar banyak informasi bahwa bukan cuma tentang itu aja. Iya iya. Boleh nih Pak Panji, kita tuh diberikan pencerahan apa sih sebenarnya Iya. peran Bank Indonesia dalam perekonomian kita baik tingkat nasional maupun regional Provinsi Riau? Iya. Terima kasih, Kak Eta, ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi begini, Kak Eta ya, bahwa bank sentral ada di Indonesia itu cikal bakal dari Dia Fase Bank. Itu Mhm, bank sirkulasi yang dibuat oleh Belanda zaman kolonial itu 200 tahun yang lalu. Itu ada di, Betawi, Jakarta ya, mhm. sebagai bank sirkulasi yang mencetak mengedarkan uang yang berlaku di seluruh wilayah jajahan Belanda. Oh Itu 200 tahun yang lalu. Dan saya ternyata ngecek file, itu 100 tahun yang lalu ada juga cikal bakal Dia Fase Bank di Riau. oh ya? Adanya di Bengkalis ya, dia sebagai bank sirkulasi. Sama juga dia mengedarkan uang, kemudian sebagai cikal bakal bank sentral. Itu menandakan apa? Bahwa di Riau ini, ternyata praktik bank sentral sudah ada 100 tahun yang lalu. Ya tidak kalah dengan di Jawa dan di Sumatera mungkin tidak banyak ya, hanya ada di, Banda Aceh, kemudian di Medan, di, Padang, dan kita di sini. Jadi itu fungsi itu sudah dikenal masyarakat Riau dari 100 tahun yang lalu. Mhm. Memang bank sentral itu Bank Indonesia punya tugas sebagaimana diatur dalam undang-undang, itu adalah kita menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, kemudian, sistem keuangan juga dan makroprudensial dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, di sini kami, saya sebagai kepala BI Riau itu punya tugas adalah kita sebagai advisory kepada pemerintah daerah ya dalam rangka, pengendalian inflasi, juga untuk pertumbuhan ekonomi, dan juga untuk, digitalisasi transaksi pembayaran khususnya oleh pemerintah daerah. Dan satu lagi adalah untuk dalam rangka pengembangan, ekonomi inklusif, Mhm. UMKM dan, ekonomi, syariah. Nah, di sini kita Fusi BI, berkinerja, bersinergi dengan Pemprov dan pihak terkait juga dengan perbankan. Jadi Jadi, Mbak Eta nggak salah itu dengan perbankan. Nah, itu benar, cuman ya sejak tahun 2013 adanya Undang-Undang OJK, mhm, fungsi pengawasan bank sudah pindah ke OJK. oke. Yang mikro prudensial, yang makro prudensial masih ada di bank sentral di BI, begitu kira-kira. Jadi dari 2013 itu udah berbeda banget ya, Pak, ya? Maksudnya lebih luas ya sekarang, bukan cuma moneter aja, yang saya tahu nih soalnya cuma moneter aja, soalnya dulu Mhm. dulu kita di sekolah, bahkan di perkuliahan saya, dalam pikiran saya tuh, oh BI adalah stabilitas moneter aja. Tapi ternyata makin ke sini bahkan udah ngomongin tentang ekonomi inklusif, kemudian kita advice Pemda juga gimana caranya mengendalikan beberapa sejak ekonomi yang ada ya Pak ya, Mas? Ya, jadi fungsi bank sentral memang dia berevolusi ya. Mmm, Awalnya tadi sebagai bank sirkulasi ya, dia fase bank, Bank of England, bank-bank yang bank sentral yang sejak zaman dulu ada, ya memang dia sebagai mencetak mengedarkan uang, otoritas bidang sistem pembayaran tunai. Sekarang dengan, semakin berkembangnya, teknologi, berkembangnya, apa namanya, perekonomian juga, bank sentral lebih luas lagi fungsinya. mhm. Tadi di moneter, sistem bayaran, makroprudensial, dan sekarang juga untuk perekonomian inklusif. Jadi memang lebih luas ya, sebagaimana teori bank sentral sekarang yang lebih luas. Iya, Ya. karena emang tuntutan kebutuhannya ke situ ya, Pak, Ya ya. ya ya ya, begitu ya ya. Nah, Pak Panji kan walaupun baru 1 tahun ya, Pak, di Riau. Ya ya. Saya penasaran nih, Kak. Setelah Bapak di Riau, Bapak melihat, perekonomian Riau, apa nih, Pak, hal unik yang ada di Riau, tapi sepertinya nggak ada nih, Pak, di wilayah lain, dari sisi ekonominya? Ya, eee, kita bersyukur ya tinggal di Riau ini ya daerah yang sangat maju, tanda kutip ya, kemudian, industrinya kemudian, lapangan usahanya juga sangat maju. Sebagaimana diketahui ya di Riau itu ditopang oleh, lapangan usaha, sektor usaha, sumber daya alam, yaitu, terkait dengan, pengolahan, Mhm, pertanian, dan pertambangan. mhm. Nah, inilah motor dari di Riau itu.
Kita ketahui di di pertanian ada hasil-hasil yang CPO, sawit, kemudian pulp and paper, pengolahannya juga turun dari itu. Dan pertambangan sejak ratusan tahun adalah perminyakan ya di sini ada Iya, di benar. Riau. Dan di sini kita ya ibarat boleh dibilang kalau kita pergi ke Riau itu kan daerah strategis. Berbatasan langsung dengan Malaysia, ada Selat Malaka yang sudah ratusan tahun ya untuk perdagangan Benar internasional. benar. Tadi saya cerita sama Kak Eta bahwa di Hafad Sebang itu ada 100 tahun yang lalu. Itu adanya di Bengkalis, bukan Karena di Riau dia daratan. Iya karena betul. itu dilewati oleh Selat Malaka itu Iya ya, iya. Pak, ya? Artinya memang dari sisi perdagangan internasional sejak zaman dulu, Mhm. kemudian dari perekonomiannya tadi didukung oleh CPO, perminyakan, pulp and paper juga sangat maju. Ini menurut saya, kita alhamdulillah ya, Riau itu dari sisi PDRB-nya, Mhm. dia nomor 2 ya Iya. di Sumatera. Mhm. Di luar Jawa juga nomor 2, se-Indonesia nomor 6. Dengan potensi yang sangat luas begini ya, insyaallah ya kontribusi yang besar di Riau, bisa juga lebih ditingkatkan lagi ya untuk untuk kepentingan Indonesia. Yang unik di sini yang mungkin saya, lihat agak berbeda dengan provinsi lain. Di sistem pembayaran Mhm. kita itu punya, transaksi ya, namanya net outflow. Net Jadi outflow. uang yang masuk ke bank sentral, Mhm. kasana kita, sama uang yang keluar, lebih banyak uang keluar. Oh, ya? Ya, tahun kemarin kita itu, outflow itu 20 triliun, ya, Oke. tapi transaksi yang masuk dari perbankan kita hanya 8 triliun. Berarti kita ada net outflow sekitar 12 triliun. Ini, agak susah kalau dicari provinsi lainnya, dan Riau mau menunjukkan keunikannya. Itu artinya apa, Pak, berarti? Walaupun kita punya sistem bayaran digital juga tunai, yang sekarang digital juga ada KRIS, kemudian juga ada transaksi yang non tunai itu sudah maju, Mhm. ternyata transaksi tunai juga masih kuat di kita. Kalau saya membaca artinya, kebutuhan masyarakat akan uang untuk transaksi perdagangan, untuk pertumbuhan ekonomi itu cukup kuat juga. Ya, yang pertanyaannya kan uang itu tidak lagi lari ke bank ya, yang mungkin masih ada di masyarakat atau pindah juga ke provinsi sekitar kita, mungkin begitu. Dan Mhm. itu jarang terjadi di provinsi lain, Saya Pak? nggak pernah lihat. Nggak Iya, pernah nggak pernah lihat. lihat? Mungkin ada beberapa daerah, tapi yang saya kunjungi tidak sekuat ini. Oke. Jadi biasanya kalau kita menjelang lebaran itu ya, Mhm. itu masyarakat kan butuh uang, berbagi butuh uang. Mhm mhm. Kita sediakan uang yang cukup keluar dari khazanah bank sentral. Mhm. Nanti habis lebaran uang itu akan masuk lagi. Mhm. Dan biasanya khazanah kita, tempat kita nyimpen uang, nggak sanggup nyimpen, karena banyak uang masuk. Kebanyakan uang Ini masuk kebalikan, ya? uang kita keluar banyak, tapi yang masuk sedikit Mhm. dan selalu berkurang. Jadi saya harus jaga-jaga, cadangan saya di bawah itu harus cukup. Biar pas Dan orang kadang minta, uangnya ya, nggak habis ya, Pak, saya ya? minta juga dari kantor pusat untuk bisa memberikan kebutuhan cukup. Jadi tadi balik lagi, Mhm. kita punya potensi yang kuat ya di pertanian tadi, di pengolahan juga sama di pertambangan. Mhm. Walaupun pertambangan sekarang agak kontraksi ya, Iya. tapi katanya menurut teman-teman di, PHR akan ditingkatkan produksinya. Mhm. Di sisi lain dari sistem bayaran kita ada keunikan, gitu sih kira-kira. Oh, unik Nah, sekali, saya iya, baru tahu nih, Pak. betul, ya ya ya. Sangat mencerahkan. Mhm Selama 10 tahun terakhir nih, mhm, Pak, mungkin Bapak udah ngeliat-liat juga nih, iya tren data Bank Indonesia. iya Selama 10 tahun terakhir ini, Pak Manji ngelihat transformasi nggak sih yang terjadi di ekonomi, terutama di Provinsi Riau? iya, eee Kak Eta, bahwa pasca Covid ya, Riau Mhm. termasuk provinsi yang cepat sekali pulih. Oke. Kemudian tadinya, pertumbuhan ekonomi kita juga lumayan tinggi sejak dari pasca Covid 4%, lebih tinggi dari sebelumnya. Mhm. Itu sampai tahun 2023 dan kita juga tadi ditopang oleh industri, CPO, pulp and paper, dan pertambangan yang kuat juga. Di sisi lain kita juga punya UMKM ya, yang, daya tahannya kuat sekali terhadap, kemarin pada saat Covid. Mhm. Kalau ingat pada masa Covid kita tidak boleh bergerak kemana-mana ya. Mhm. Nah, kita nggak terpikirkan transaksi itu pakai digital ya, Oke. pakai online, pakai kris ya. UMKM lah yang menyelamatkan kita, dan itu punya daya tahan, resilient yang kuat ya terhadap ekonomi kita, dan itu bisa membaikkan perekonomian masyarakat juga. Jadi keunikan dari, di pasca 10 tahun yang ini, ya dia merupakan fokus yang termasuk cepat ya, bisa rebound, bisa kembali Pulih. pulih ya Mhm. pasca Covid tadi, bahkan pertumbuhannya tertinggi ya dalam sejarah Riau sampai 4%. Nah Mmm. sekarang kita kan masih 3,67, Mhm. 3,71, untuk mencapai 4% lagi, ya butuh doa dan kerja keras dari kita untuk sampai ke sana tadi, begitu sih. Jadi ada transformasi pasca Covid, Pak. Ya betul, Bagaimana dengan pembayaran digitalnya? Apakah memang signifikan sekali perubahannya kalau kita mmm. bandingin sama 10 tahun terakhir menurut Pak Panji? Ya, jumlah penduduk Riau itu 6,67 juta Mhm. ya, Mhm. dan, kita selalu ingin
pengguna digital, terutama di sini kris bertambah dan update selalu bertambah. Dari penggunanya ya, kemudian juga terhadap, end user-nya, industrinya, dan juga para, merchant di sini juga selalu bertambah penggunaan krisnya dan itu selalu bertambah dan kita punya target setiap tahunnya, Kak untuk menambah, dari penggunanya, user-nya, dari kris tadi ya, dan digital dan juga terhadap, merchant maupun industri untuk bisa menggunakan tadi, dan selalu meningkat dan, berkembang ya. Tantangannya ke depan memang tidak bisa dipungkiri ya, digital itu memang, game changer ya. Kita semua harus ikut. Pasti Kak Eta ada pasti selalu ya, Bener. pakai transaksi pakai pound tadi ya, bisa pesan, bisa, transaksi ya. Nah, itu udah suatu keniscayaan kita harus bergerak sana. Nah, di sisi lain memang ya negara kita itu, menyatakan bahwa rupiah itu adalah, lambang kedaulatan kita. Tetap kita gunakan itu, walaupun nanti dengan transaksi yang tadi, online, tapi kan itu kan borderless, ya, tetap adalah rupiah berdaulat kita. Bisa menggunakan dari digital tadi, bisa juga yang, uang yang kertas kartal tadi atau uang tunai. Tapi jangan lupa, kaitannya ke depan undang-undang memungkinkan kita akan ada namanya rupiah digital. Oh ya? Kita tunggu nanti bagaimana adanya rupiah digital. Penasaran nih, dengan Iya. pembayaran digital aja tuh udah banyak merubah kebiasaan Iya konsumen ya Pak ya di iya, sini. Apalagi nanti kalau misalkan ada uang rupiah digital nanti. digital Iya ya iya Pak iya. ya. Kita tunggu nih. Iya. Rupiah digital bener-bener Iya. udah di-launching sama Iya. BI. Sekarang masih dalam apa istilahnya, penelitiannya bagaimana proses akuntansinya, bagaimana proses nanti apakah, dalam sistem, uang beredarnya masih dalam pengkajian. Dan belum ada satupun negara di dunia yang secara formally menerbitkan, uang digital bagi bagian dari sini. Semoga lancar dan Indonesia bisa jadi yang pertama. Iya betul. Nah, Pak Panji, setiap 10 tahun sekali, jadi tadi pas opening saya udah nge-spill nih bahwa di Indonesia ini akan ada pencatatan serentak usaha yang ada dari Sabang sampai Merauke. Dari Bank Indonesia sendiri nih Pak, apa sih yang diharapkan dari data sensus ekonomi yang akan dilaksanakan BPS 10 tahun sekali ini? Ya, kalau kita ingat sejak kita kuliah, sekolah, yang namanya sensus kan hal yang bagi kita adalah, apa istilahnya, kita memberikan data yang tepat, kemudian oleh BPS maka itu akan diberikan sebagai gambaran yang menyeluruh tentang suatu negara ya, Iya, khususnya benar. dari sisi bank sentral sini adalah kita bisa memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang perekonomian. Dan itu merupakan, dasar pijakan bank sentral mengambil kebijakan. Misalnya mengenai bagaimana kebijakan moneter ke depan, bagaimana dengan upahnya, misalnya bagaimana dengan, tenaga kerjanya. Ini merupakan, data yang paling dipegang oleh bank sentral dan merupakan apa istilahnya, landasan ya, dasar dari bank sentral, instansi, untuk mengambil kebijakan. Gitu kira-kira sih, Kak. Jadi emang karena sensus itu adalah vote rate yang Iya utuh betul. ya Pak Iya ya. betul. Jadi kalau bisa memang menjadi data yang jadi pijakan untuk perencanaan semua hal, semuanya. termasuk pembangunan, termasuk juga dari Bank Indonesia sendiri. Artinya semua orang, semua bidang usaha, siapapun, mari kita berpartisipasi, berikan data yang tepat yang sebenarnya. Iya benar. Jadi buat semua usaha, buat semua rumah tangga juga nih Pak Panji. Karena kan ada usaha-usaha online yang nggak kelihatan ya sebenarnya dari luar. Semoga bisa berpartisipasi secara aktif untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026. Pak Panji, sebelum beralih ke pertanyaan berikutnya, Bapak mau minum apa? Saya suka kopi. Bapak suka kopi? Kebetulan Pak, di dekat kantor kita tuh ada abang kopi keliling langganan pegawai. Sebentar ya. Kebetulan abangnya ada. Oh iya ini dia. Mau kopinya cepat yang mana? Nah, saya lihat dulu ya. Saya beli yang putih. Oke. Kalau Ibu Eta yang mana? Saya mau yang ini yang paling pinggir aja. Oke, gitu ya. Oke, saya buat dulu ya. Iya, jangan lama ya Bang ya. Pak Panji, itu tuh salah satu UMKM juga Pak yang akan dicatat di sensus ekonomi. Jadi sensus ekonomi itu bukan cuma mencatat usaha besar nanti nih Pak Panji, mencatat juga usaha-usaha kecil baik yang bertempat maupun keliling maupun usaha online yang ada di dalam rumah. Nah, kami tuh ngelihat ya beberapa waktu belakangan Bank Indonesia itu sepertinya gencar sekali Pak dengan program UMKM-nya. Nah, kita tuh penasaran, emang seberapa penting sih UMKM buat Bank Indonesia? Kenapa sampai dibuatin program khusus? Tadi sebelumnya Pak Panji udah pernah bilang ya bahwa UMKM itu yang menjaga kita pas abis COVID.
Nah, sepenting apa sih Pak sampai BI membuat program khusus nih untuk UMKM Pak? Wah, ini pertanyaan menarik ya. Jadi ada 2 hal pendekatan jawabnya nih. Oke. Pertama bahwa UMKM itu dia menyerap tenaga kerja yang banyak sekali ya. Aha. Dia hampir 97% ya tenaga kerja di situ. Kemudian yang kedua adalah sumbangsi ke PDB-nya itu, 61%. Dengan demikian memang itu, sangat penting. Dan kalau kita lihat pendekatan yang kedua, memang dari tugas Bank Indonesia itu berdasarkan yang kemarin itu Undang-Undang P2SK ya, kita, tadi menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran, dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, ini salah satunya dengan perekonomian yang inklusif tadi, UMKM dan pemerataan ekonomi syariah. Penting bagi BI itu untuk bisa, ikut ya, turut serta dalam pengembangan UMKM tadi, dalam rangka bisa menjaga, tadi stabilitas nilai rupiah tadi ya, dan pengembangan, sistem keuangan juga. Itu penting sekali buat kita, Kak. Jadi karena emang UMKM itu menyerap tenaga kerjanya Iya, banyak betul, ya, dan dia memang sumbangsihnya juga betul. secara ekonomi lumayan Besar, ya ya, di ya, besar ya. kita. That's Mhm. why BI benar-benar membuat program khusus nih untuk Iya, iya, iya. UMKM. Nah, Pak Panji, kolaborasi apa aja sih Pak sebenarnya yang udah dilakukan BI Pak untuk meningkatkan daya saing UMKM khususnya mungkin di wilayah Riau nih? Ya, baik tak bahwa untuk mengembangkan UMKM tidak bisa BI sendiri, Oke. tidak bisa hanya Nah. Pemprov sendiri, ini harus kolaborasi banyak pihak. Dan ini juga mengembangkan, berbagai macam bidang usaha juga ya. Ya bisa tadi dari fresh-art, pangan, kemudian juga dari, kerajinan dari, masyarakat. Sehingga kita harus berkoordinasi dengan berbagai macam pihak, dengan Pemprov, dengan industri, dengan UMKM sendiri, dan berbagai macam tahap kita buat, dari training-nya, onboarding-nya, kemudian sampai juga bagaimana dia bisa menjual, produknya. Dan seperti tadi kita sampaikan ke Kak Ita bahwa sekarang digitalisasi tidak terhindarkan. Kemarin ingat masa Covid ya, kita tidak boleh kemana-mana, UMKM bisa menjual dengan digitalisasi. Nah tadi sistem bayaran kita gunakan sistem bayaran digital. Tapi di sisi lain, kita juga harus berkesempatan pada UMKM bisa punya, akses dalam sistem keuangan juga dan bisa akses pada perbankan. Jadi Disitulah. BI itu benar-benar kayak gimana ya, ibarat tumbuhan, UMKM nih jadi tumbuhannya, BI itu merawat tumbuhan itu gimana caranya bisa tumbuh lebih subur, gitu nggak sih Pak Nah ini dia, sebenarnya? kita punya tagline namanya dedikasi untuk negeri. Dedikasi Ya, untuk negeri. B bermakna buat masyarakat juga. Nah ini salah satu, tugas kita juga buat tadi ya, ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Itu kayak itu beda nggak sih Pak sama, CSR-nya kalau perusahaan atau itu sama konsepnya? Nah jadi kalau kita melihat tadi ya, eee, kita tugas kita adalah menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas keuangan, juga bagaimana kita ikut dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, itulah part dari situ juga. Oke, itu Ya. memang part dari fungsi Iya betul, ya, ya, ya. bukan CSR tapi memang bagian Betul, ya, ya, ya. dari fungsi Iya, BI itu ya, sendiri. tapi memang ya, untuk tadi kan kita tidak bisa sendiri ya, Heeh. kemudian tidak hanya Pemprov sendiri, tapi memang harus semuanya ikut ya, bersatu ya, mengembangkan UMKM. BI punya keterbatasan, mungkin juga dananya tidak banyak ya, tempatnya juga tidak banyak, tapi dengan kita sungguh-sungguh ya, sama-sama, berkontribusi buat tadi ya, untuk, kepentingan bangsa, untuk kepentingan UMKM, itu bisa kita sama-sama memberikan yang terbaik lah, kira-kira begitu ya. Sesuai dengan tupoksi kita tadi, Mbak Ita, ya. Kolaborasinya juga ada sama Pemda ya Pak ya? Sama siapa lagi Pak? Oh Sama banyak, pihak ya. mana lagi Pak? Ya jadi, pada prinsipnya UMKM itu kan, benar-benar ada di level semua masyarakat ya. Iya benar. Tadi saya ada di fashion, ada juga ada di pangan, kemudian juga ada mungkin juga ada seni pula ya, ada semuanya. Nah kita harus rangkul semuanya. Dan kebanyakan kadang kalau kita berpikir UMKM, nah pasti dia ada kekhawatiran untuk masuk ke dalam sistem keuangan. Mungkin ada keterbatasan. Jadi kita rangkul semua, kerjasama dengan OJK, kerjasama dengan perbankan, kerjasama dengan pemerintah, kerjasama dengan, industri yang lainnya, sama-sama kita bantu mereka. Yang penting mereka punya akses tadi ke sistem keuangan, dia punya apa namanya, bisa akses, pembayaran tadi secara digital, punya akun juga di lembaga keuangan, dan kita dari Bank Sentral juga memfasilitasi tadi bagaimana bisa naik kelas, bagaimana bisa di-onboarding, bagaimana bisa membantu juga dalam penjualan. Tapi hanya situ ya, lebih luasnya lagi harus sama-sama semuanya. Iya benar, harus sama-sama karena nggak Iya mungkin betul. sendiri ya. Kolaborasi dan sinergi, kayak Nah, iya. kolaborasi dan sinergi yang selama ini sudah dilakukan Bank Indonesia nih Pak, khususnya ke UMKM, boleh dong Pak di-spill dampak yang sudah dilihat dari program yang dijalankan Bank Indonesia untuk meningkatkan daya saing UMKM kita Pak? Ya, jadi kita punya tadi yang training, kemudian onboarding. Nah sekarang nih kita ada suatu program ya,
bagaimana UMKM itu naik kelas ya. Bahkan di sisi lain nggak hanya itu ya, Kak Eta. Coba kalau Kak Eta lihat kopi, begitu banyak macam kopi tadi ya. Iya Cuma benar. kita kan nggak bisa lihat merek, begitu banyak mereknya ya. Nah itu salah satunya kita berikan perlindungan mereka. Mereka harus kenal juga produknya dia. Harus ada kekhususan keunikan. Oke. Misalnya apa? Mendaftarkan pada mereknya, bagaimana dia menjaga kualitasnya, bagaimana dia menjaga rasanya, Mungkin bagaimana cara dia branding brandingnya dikasih ya tahu tadi juga ya nggak? tadi. Terus tadi bagaimana dia onboarding juga, bagaimana dia bisa meningkatkan kualitasnya, bagaimana kita bisa bantu ekspornya. Dan, di Riau ini sudah beberapa ya, menurut saya sudah banyak maju ya. Jadi memang udah escalate Iya dia iya dari betul. before after-nya tuh Iya emang betul. udah kelihatan lompatannya, Iya. Pak. Kalau kita lihat namanya Bolu Kemojo, Heeh. kemudian ikan sale, ya, Iya. kemudian juga madu. Mhm. Nah kemarin dan hari ini kita lagi membantu UMKM di Riau ini, bagaimana bisa mengekspor madu tadi pergi ke Malaysia. Insya Allah dalam waktu dekat ya, Oke. yang Iya kita paling bantu ya. kayak yang Bapak sebutkan itu Mhm, ikan salai, madu, itu iya, kan dulunya saya jujur aja ya Pak, sebelum UMKM yang punya brand sendiri tuh, mhm, kita pasti nyarinya ke suatu pasar yang, iya betul, khusus ya untuk mhm, oleh-oleh gitu. mhm, Tapi kan sekarang kan udah banyak. mhm, mhm. Jadi emang, BI juga membantu ke arah sana ya, gimana caranya mereka bisa memperluas pangsa pasar Iya mereka juga ya betul, Pak iya ya? iya betul ya. Bagaimana bisa naik kelas, bagaimana bisa menjual produknya dengan baik ya, Mhm. gitu. Tapi jangan lupa ada perlindungan konsumennya juga, Mhm. kemudian juga ada tadi akses, digitalnya juga, itu kita kembangkan semua. Jadi Jadi BI itu bukan cuma ngebantu dari sisi gimana produsennya mhm, bisa berkelanjutan, tapi juga tetap melindungi konsumen yang nanti juga iya di jadi sana, pangsanya si produsen itu iya iya iya. sendiri. Kita kenalkan bahwa untuk menjual itu ya tidak hanya menjual, tapi Mhm. ada aspek aspek, consumer protection-nya. Jadi harus jaga mutunya, jaga kualitasnya dengan baik kira-kira begitu. Heeh. Oke. Udah jadi tuh Pak kopi kita, Pak? Sih Pak, Oh ini kopinya sudah jadi yang punya Bu oh Eta, ini punya Bapak. oh Nah, iya iya. Oh untuk punya Batak. pembayarannya nanti biasa aja Bu ke rekening biasa lah. Oh, ke rekening. Oh, Abang belum ada krisnya nih, Bang? Biasanya saya scan tuh, Bang. Belum buat tuh. Oh, belum Oh buat. nanti hubungi saya ya, Oh, saya tahu ya, oh ya. iya. Oke Kris nanti ya. Iya. Ntar diajarin sama Pak Oh iya. Panji. Iya iya. Makasih Pak ya. Ya. Makasih Bu ya. Iya, makasih ya, Bang ya. Memang nggak sedikit juga Kak, saya temui, merchant-merchant yang, food stall di pinggir jalan Mhm. itu udah Udah pakai bisa kris ya? semua. Iya iya iya. Gitu, apalagi untuk konsumen-konsumen seperti saya yang jarang bawa uang cash. Biasanya. Nah, Kak Eta, ini ada satu kebanggaan buat kita ya, saya Kebanggaan, kasih tahu kepada, teman-teman semua, bahwa kris itu ternyata tidak hanya bisa dipakai di Indonesia. Nah, sekarang BI sudah bekerjasama dengan, berbagai bank sentral. Pertama, kalau kita pergi ke Singapura, bisa gunakan kris. Kemudian jika mau ke Malaysia, bisa menggunakan kris. Ke Thailand juga bisa menggunakan kris. Nah, sekarang sedang dibuka dengan, Jepang, dengan Korea, dengan India, nanti bisa menggunakan kris. Artinya tidak hanya kita taruh di kantong uang cashnya, cukup bawa tadi apa namanya, mobile phone kita, sudah ada terinstall krisnya, bisa bertransaksi di sana. Demikian juga dengan produk Malaysia, produk Singapura, produk Thailand, bisa datang ke Indonesia bertransaksi dengan kris. Ini Iya. bukan promosi loh Mbak, tapi fakta. Iya, tapi Iya. sekalian promosi Iya juga. sedikit ya. Iya, Pak, kan kalau kita melancong tuh ke suatu negara, bisa aja kita kan nukar uangnya cuma ngepas ya, Iya ternyata betul. ada barang lucu yang pengen Iya beli, iya tapi iya aku udah iya nggak iya punya iya. uang. Jadi semoga kris bisa masuk lebih ke banyak negara ya, Pak, ya, Betul untuk ya ya. memudahkan, pembayaran dari warga Iya Indonesia transaksi sendiri. retail ya. Iya. Heeh. Nah, Pak Panji, salah satu yang akan didata oleh BPS dalam sensus ekonomi kan UMKM juga ya, Pak, Iya. ya. Nah, UMKM juga. Nah, Pak Panji apa nih harapannya, tentang sensus ekonomi yang meng-capture data UMKM sendiri? Nanti ada gunanya nggak sih buat BI juga? Iya. Nah, ini yang kita tutup nih, Hmm. kaitan bahwa UMKM didata secara jelas sehingga tahu kita berapa potensinya, berapa jumlahnya, di mana bidang kekhususannya, di mana juga apa namanya, hambatannya. Sehingga pada waktunya tidak hanya BI, tapi setiap apa namanya instansi terkait bisa mengambil dasar kebijakan yang tepat, mengambil data dari ada tadi di BPS tadi. Kita berharap itu bisa memberikan, data yang menyeluruh ya, tentunya yang akurat, juga yang bisa memberikan gambaran kepada kita pengambil kebijakan, bisa mengambil, kebijakan dengan tepat.
kita menunggu itu bahasa. Dan kita juga mau minta tolong sih sebenarnya Gimana tuh, BPS. gimana? Minta tolong nanti kepada UMKM yang memang dibina oleh BI, boleh dong Pak diinformasiin kalau nanti ada petugas yang datang, tolong banget dibantu. Karena emang datanya ini bukan cuma buat BPS ya, datanya ini memang buat semua kebijakan yang berhubungan dengan penduduk Indonesia. Jadi karena setiap orang, baik itu usaha besar, usaha kecil, semua usaha itu berharga. Jadi kami harapannya nggak ada yang terlewat, jadi bisa di-capture benar-benar potret utuh Indonesia dari sensus ekonomi 2026 nantinya. Boleh tolong dibantu ya Pak Panji ya? Alhamdulillah Mbak Eta, kita punya 45 binaan UMKM. Oke, saat ini nih, Ya, currently di kemudian Riau nih. 100 mitra juga. Oke. UMKM. Nanti saya bilang kepada UMKM binaan kita sama mitra kita supaya berkontribusi dengan sangat baik ya buat sensus ini. Iya, insya Allah tahun depan nih Pak. Ini adalah logonya, Oh, Sensus iya. Ekonomi 2026. Semoga memang bisa informasinya sampai ke seluruh usaha, Iya, iya, terutama mungkin binaan dari Bank Indonesia, iya. agar memang bermanfaat untuk kita semua. Karena Iya. membangun tanpa data itu artinya sama dengan mengacaukan pembangunan itu sendiri ya Pak ya. Iya. Oh ini ya, sensus Iya, ekonomi ini logonya kita Pak. Iya. Terima kasih nih Iya. kami ucapkan kepada Pak Panji sudah bersedia datang ke BPS di tengah hektiknya schedule pasti ya. Sama-sama Mbak ya. Semoga memang kesannya memberikan kesan yang baik BPS Provinsi Riau, dan terima kasih juga untuk kerjasamanya, dan masih kami tunggu bantuan kerjasama berikutnya dan kolaborasi dengan Bank Indonesia. Saya berharap sensus sudah berjalan dengan baik ya, semua masyarakat, semua lapisan bisa berkontribusi dengan baik. Itu sangat penting, tidak hanya buat BI tapi buat pemerintah, buat Pemprov, untuk pengambilan kebijakan, dan juga bisa nanti manfaatnya buat masyarakat semua juga. Saya doakan berjalan dengan baik ya, sukses buat BPS dan buat BPS Riau. Luar biasa, saya banyak terbantu dengan BPS Riau. Selamat sekali lagi Komunitas. Terima kasih banyak kepada Pak Panji. Demikianlah sesi podcast kita pada hari ini. Silakan ditunggu podcast-podcast BPS Provinsi Riau nantinya yang masih akan mengulik tentang ekonomi, terutama dalam persiapan sensus ekonomi 2026 tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.